kalau kita mau jujur sebagai partai politik, persoalan ini disebabkan karena gagalnya proses kaderisasi dari partai politik. Akarnya itu. Ya, karena kalau proses kaderisasi itu berjalan dengan baik, nggak bakalan terpilih atau ada itu anggota-anggota DPR yang tadi itu instan, yang karena terpilih karena duit, terpilih karena popularitas. Setiap aksi pasti ada tunggangan. Itu tidak bisa dihindari. Ya, aksi apa saja, apakah aksi damai atau aksi ada kepentingan politik, pasti ada penyusup yang mengacaukan atau menunggangi gerakan itu dengan kepentingan yang lain. Penunggang ini adalah penunggang gelap yang ingin sengaja mengacaukan tujuan publik. Memang ada sebagian oknum lah, saya sebutnya oknum, yang ingin membelokkan tujuan aksi kemarin menjadi satu hal yang negatif dalam tanda kutip. Apakah aksi vandalisme, aksi pengerusakan, penjarahan itu bagian dari ekspresi demokrasi? Saya kira tidak. Itu merupakan tindakan kriminal, tindakan yang melanggar hukum, dan tindakan yang harus diusut, yang harus diberi sanksi. Kita perlu apresiasi ada upaya penyejukan yang dilakukan oleh ketua-ketua ormas, oleh pemuka-pemuka agama untuk memberikan satu narasi yang menyejukkan hati para pimpinan. Nah, langkah ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu sangat tepat sekali dalam rangka meredam kemarahan itu melalui dengan cara memanggil pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan pemuka-pemuka agama, BEM, dan lain-lain itu, termasuk ketua-ketua partai. Welcome to Bebas Bicara. Terima kasih. Siap Bang Angga. Kita sudah bertemu lagi di meja coklat ini. Ya kan? Hari ini kita bersama dengan Bang Faris Tholib. Beliau adalah Ketua Bidang Politik MPP Pemuda IJMI. Selamat datang Bang Faris. Siap. Selamat datang Bang Faris. Terima kasih Bang Arsi. Alhamdulillah sehat. Kayaknya nih berat banget nih. Iya. Hari ini nih ngupas berat nih. Cukup berat karena memang kondisinya juga sedang tidak baik-baik saja Bang Angga. Siap. Kan? Akhir-akhir ini Bang Faris kita langsung ngobrol aja ya kan. Kita pengen mendengar pencerahan-pencerahan dari Bung Faris Tholib ini kan, sebagai Ketua Bidang Politik, sebetulnya apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Kita lihat Bang, kurang lebih 1 pekan terakhir, ini kan banyak gelombang demonstrasi di mana-mana, ya kan, utamanya di Jakarta juga. Awal itu, kalau saya nggak salah, tanggal 25 Agustus ada demonstrasi, kemudian disusul tanggal 28. Yang ini juga sebetulnya adalah bentuk ekspresi murni dari masyarakat terhadap kondisi sosial politik yang terjadi hari-hari ini. Ya kan? Misalnya, kemarin ada anggota DPR yang ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tunjangan justru malah naik fantastis. Ada belum lagi masalah-masalah komunikasi publik yang kurang clear menurut saya juga, sehingga itu juga menimbulkan gejolak tersendiri di masyarakat. Belum lagi ada kata-kata yang kurang pas juga dilontarkan ke masyarakat, misalnya ada diksi-diksi seperti tolol dan lain sebagainya. Ya kan? Ini menambah juga unek-unek ataupun rasa amarah daripada rakyat itu sendiri, sehingga pecahlah demonstrasi di tanggal 28 sampai akhirnya efeknya juga bermacam-macam. Misalnya ada kerusuhan, kemudian juga ada pembakaran, penjarahan bahkan gitu kan. Yang saya kira juga sebetulnya kita semua tidak mengamini dan tidak ingin ada hal itu gitu. Tapi dari semua itu, menurut Abang sebetulnya apa yang bisa ditangkap dari gejala-gejala itu? Dan sebagai masyarakat tentu kan ini juga, saya juga masyarakat gitu Bang. Kita juga merasakan hal yang hari ini sedang terjadi, artinya sulit gitu ya. Tapi sebetulnya kenapa pejabat-pejabat kita ini menimbulkan kesan yang kurang berempati terhadap rakyat gitu. Mungkin Bang Faris bisa
berbagi kepada kita. Oke Mas, saya melihat bahwa aksi tanggal 25 kemarin itu merupakan titik klimaks dari keresahan, kekesalan, kejengkelan publik ya terhadap DPR, terutama DPR RI. Karena kalau kita lihat rangkaian aksi ini kan banyak hal yang menyebabkan terjadi. Di saat Undang-Undang Omnibus Law terjadi, aksi massa besar, Undang-Undang KPK, dan undang-undang yang lain. Dua undang-undang yang saya sebutkan itu, undang-undang yang sangat cepat diproses oleh DPR. Instan terjadi, tiba-tiba BIM salah BIM jadi, ya kan? Tapi undang-undang yang diinginkan publik, yaitu undang-undang perampasan aset, sangat alot, berbelit-belit, dibahas, dimasukkan di di balik, kemudian menjadi prioritas tahun 2025, 2024, dimasukkan lagi prolegnas 2026, enggak juga kelar. Ya. Tarik ulurnya inilah ya. Banyak macam alasannya, bahwa ini harus secara komprehensif dibaca, ditelaah, dipelajari. Sementara dua undang-undang sebelumnya tidak ada alasan seperti itu. Sehingga akhirnya kemarin masa itu, anggaplah publik itu menemukan momentumnya. Momentum yang membuat mereka terbakar amarahnya itu pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan atau diucapkan oleh anggota DPR, yaitu menggunakan diksi-diksi yang justru sangat menyakitkan. Jangankan publik yang saat ini mengalami banyak krisis ya, mencari pekerjaan secara susah, ekonomi susah, secara peluang kerja susah, ya kan? Hal itu menambah kekesalan dan kemarahan itu, sehingga ungkapan atau pernyataan-pernyataan mereka yang tidak perlu itu menemukan momentumnya, membangkitkan amarah dari publik, sehingga akhirnya terjadilah gerakan yang sangat luar biasa itu. Dan gerakan itu bagi saya adalah organik, gerakan yang benar-benar lahir dari kekesalan publik. Bukan lahir dari satu rekayasa atau satu desain salah satu pihak tertentu. Dan itu terjawab dari riset yang dilakukan oleh Monash University. Saya membaca bahwa dari ungkapan, dari pernyataan atau dari cuitan publik itu tergambar bahwa mereka tergerakkan dari panggilan nurani mereka sendiri, dari panggilan perasaan yang sama, yaitu perasaan jengkel terhadap wakilnya di DPR. Kok mereka diam aja ada banyak masalah? Kok mereka justru membackup habis-habisan keinginan penguasa yang seharusnya mereka adalah watchdog gitu. Tapi ini sebaliknya diksinya ini, Bang. Ya kan? Secara teori politik yang terjadi kan sebaliknya. Justru mereka menggonggongi rakyatnya, tuannya sendiri. Dan ikut apa kata ketua partai, gitu ya Bang? Itu suatu proses politik yang automatically itu. Karena mereka kan secara konstitusi setelah dilantik, mereka bukan lagi perwakilan publik di dapilnya, tapi mereka adalah perwakilan fraksi dari partai politik. Tapi kan seharusnya partai politik itu membawa aspirasi masyarakat secara
secara logik ataupun teori saya rasa harusnya seperti itu dong. Tapi mengapa saat ini juga institusi partai politik misalnya selain juga karena kan orang-orang yang ada di DPR itu kan itu adalah hasil daripada kaderisasi parpol. Sebetulnya kan begitu, Bang. Cuma mengapa kemudian masyarakat secara kepercayaan terhadap institusi tersebut itu justru turun gitu kan. Bahkan hampir mungkin tidak percaya juga gitu kan saya kira. Ini kan problem juga maksud saya. Ya, memang itu problem pemerintahan kita saat ini sebenarnya. Sebenarnya kalau kita flashback ya, kelakuan DPR seperti ini kan bukan sekarang aja sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, 10 tahun, 1 dekade terakhir, itu kan DPR sama sekali tuli terhadap aspirasi publik. Yang betul-betul lahir dari keadaan yang sebenarnya dari publik. Tentang kemiskinan, pengangguran, undang-undang perampasan aset tadi, itu kan tidak didengar. Sehingga kekesalan itu menumpuk. Sehingga yang saya sebut tadi, bahwa kemarahan publik ini menemukan momentumnya. Momentum yang tepat, termasuk juga momentum ada perubahan rezim. Ya. Dan pemerintah saat ini mungkin ya harapan publik untuk bisa membuat Indonesia lebih baik itu sangat besar. Sehingga itulah kenapa kemarin aksi itu sasaran utamanya DPR. Karena banyak hal ya, bukan persoalan kenaikan tunjangan aja sebenarnya. Kalau kita mau betul-betul mau ini ya, kenaikan tunjangan DPR itu adalah satu titik momentumnya. Satu hal dari sekian banyak persoalan yang digelisahkan oleh publik dan tidak dijawab oleh wakilnya DPR. Ya kan? Dalam kondisi yang gelisah, yang marah seperti itu, tiba-tiba mereka ya kasarnya mereka joget-jogetan. Mereka justru dengan diksi-diksi yang tidak sepatutnya, sangat tidak pantas diungkapkan, apalagi diungkapkan ke publik, diungkapkan ke masyarakat. Tapi Bang Faris, kalau kita lihat dari iklim demokrasi, sebenarnya demonstrasi kan hal yang biasa ya. Ini sudah mulai panas dan akhirnya kayaknya merusak demokrasi kita ketika sudah ada pembakaran, ketika sudah ada penjarahan, bahkan yang dijarah itu sekarang udah masuk ke individu-individu, ya kan? Dan sudah ada kegiatan-kegiatan lain di luar dari fokus demonya, ya kan? Isu demonya sudah hilang, yang ada adalah substansinya ya Bang. Iya, substansinya mulai hilang, mulai bergeser kemana? Nah, kalau Bang Faris melihat ini, ya demokrasi kita nih seperti apa kalau demonstrasinya itu semarah ini? Gini, saya mau luruskan ya. Demokrasi itu memang sistem pemerintahan dan sistem sosial yang panas. Itu pilihan. Kalau kita memilih sistem demokrasi sebagai satu sistem pemerintahan dan sistem sosial, maka konsekuensinya memang panas. Itu automatically itu. Ya, suatu yang lahir memang jiwa demokrasi itu. Cuman mampu nggak kita mengelola keadaan ini menjadi tidak melanggar hukum? Makanya ada yang mengungkapkan begini, bahwa demokrasi kita berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Nggak ada istilah itu dalam demokrasi. Penjarahan, kriminalisasi atau kriminalitas dan vigilante yang dilakukan oleh publik kemarin, itu suatu konteks lain dalam proses demokrasi. Tapi itu menurut Abang publik yang melakukan itu Bang? Atau ada oknum atau misalnya siapa, bisa jadi penyusup misalnya begitu?
saya yakin kalau publik yang betul-betul menyampaikan aspirasi, ya, tidak akan melakukan itu. Oke. Artinya bahwa pasti ada penyusup yang mengacaukan atau menunggangi gerakan itu dengan kepentingan yang lain. Saya nggak tahu apakah kepentingannya adalah sengaja ingin mengacaukan keadaan supaya tujuan yang sebenarnya dari publik itu akhirnya mengalami ketidakjelasan, dan itu terjadi kan, chaos, kekacauan di mana-mana, akhirnya nanti tiba-tiba ada gerakan kudeta atau gerakan makar seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, atau lebih lebih sadis lagi, yaitu ada gerakan terorisme. Seperti yang dikatakan oleh Presiden bahwa aksi kemarin. Tapi semua itu saya ingin mengatakan bahwa setiap aksi pasti ada tunggangan. Oke. Itu tidak bisa dihindari. Ya. Aksi apa saja, apakah aksi damai atau aksi ada kepentingan politik, ya. Tunggangan ini berarti dalam konteks apa ini, Bang? Berarti? Tapi kan walaupun tunggangan itu ada, kita perlu melihat apakah tunggangan ini atau penunggang ini tujuannya untuk kepentingan siapa. Oke. Kalau untuk kepentingan publik, why not? Kalau untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik, why not? Gak ada masalah, ya kan? Yang menjadi persoalan adalah penunggang ini adalah penunggang gelap yang ingin sengaja mengacaukan tujuan publik, yang tadi itu berharap Indonesia lebih baik, berharap undang-undang perampasan aset segera disahkan dan diketok oleh DPR, ya, berharap DPR lebih kritis dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan, sehingga pemerintahan berjalan balance, ya, tidak semaunya, ya, itu. Berharap pemerintahan Prabowo bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat Indonesia, bukan pro kepentingan asing. Kalau tunggangan itu demi itu semua, maka kenapa tidak? Nggak ada masalah. Tapi kan jika tunggangan itu tujuannya untuk membuat kekacauan, membuat aksi massa tercederai, ya kan? Dan itu saya kira mulai terungkap, ya kan, mencederai tujuan aksi massa dari tujuannya yang sebenarnya menjadi tujuan, sehingga ada stigmatisasi bahwa aksi kemarin hanya perusuh saja. Hal-hal ini kan harus dihindari, ya, sehingga mungkin wajar jika umpamanya sebagian publik menganggap bahwa aksi kemarin itu ditunggangi oleh pihak yang ingin menciptakan kerusuhan, ditunggangi oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan pemerintahan. Tapi kalau dari pandangan dan kemudian kawan-kawan Mas Faris, pada saat tanggal 25 sampai kemudian Jumat ya pecah, terus Sabtu, Minggu, elemen-elemen kepemudaan itu kayaknya lambat laun itu menarik diri dari perusuh-perusuh yang mulai mengganas gitu. Ya, artinya cepat disadari bahwa memang ada sebagian oknum lah, saya sebutnya oknum, yang ingin membelokkan tujuan aksi kemarin menjadi satu hal yang negatif dalam tanda kutip, menjadi tercitra sangat buruk, membakar, karena tidak ada relevansinya halte Senen, ya, sementara tujuan demonstrasi di DPR. Dan justru kan malah sebetulnya merugikan para masa aksi juga, karena kan merugikan. Kebanyakan mereka adalah pengguna transportasi publik, ya kan, mereka membayar pajak, tetapi mereka masa iya sih merusak juga kan, maksudnya kayaknya kok agak nggak sinkron gitu. Yang sangat tidak sinkron. Halte yang dibakar Senen.
tujuan titik aksi di DPR di Senayan. Iya. Ya kan Jauh. Jauh sekali itu. Jauh. Dan secara jarak. apakah tujuannya supaya pemerintah mendengar atau supaya DPR segera mengabulkan permohonan atau permintaan masa aksi? Kan nggak begitu juga. Bahwa aksi itu perlu dilakukan, dalam artian demonstrasi itu perlu dilakukan, tapi di sisi lain vandalisme, penjarahan, itu kan Anarkisme. hal yang kriminal, itu melanggar hukum. Makanya saya tadi bilang, demokrasi itu memang panas. Demonstrasi itu keharusan dalam demokrasi. Oke. Tetapi dia harus tetap berpedoman pada hukum dan peraturan yang berlaku. Oke. Apakah aksi vandalisme, aksi pengerusakan, penjarahan itu bagian dari ekspresi demokrasi? Saya kira tidak. Itu merupakan tindakan kriminal, tindakan yang melanggar hukum, dan tindakan yang harus diusut, yang harus diberi sanksi. Karena itu dua hal yang berbeda itu. Demokrasi memang memberikan ruang ekspresi, tapi ekspresi yang mengekspresikan intelektualitas, mengekspresikan perasaan publik, mengekspresikan kehendak kebenaran dari keadaan sosial yang dialami oleh publik. Apa kehendak kebenaran itu? Terjadi kesenjangan sosial. Ekspresinya yaitu menuntut pemerintah untuk memberikan kebijakan atau program yang bisa menjawab itu, menyuarakan aspirasi mereka supaya pemerintah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, supaya angka pengangguran mengalami penurunan, angka kemiskinan mengalami penurunan, angka stunting mengalami penurunan. Tapi jika ekspresi itu berujung pada tindakan yang vandalis tadi, penjarahan, itu kan di luar bukan ekspresi seperti itu yang oleh demokrasi. Ya. Itu adalah pelanggaran hukum, itu adalah kriminal. Nah, menurut Abang gini Bang, pertanyaannya mungkin ya, dari berbagai macam peristiwa yang kemarin kita lihat juga secara bersama-sama, dan ini juga kan memang tidak lepas daripada respons pejabat-pejabat, utamanya mungkin bukan salah satu ya, maksud saya yang banyak di mention ini kan soal DPR juga, ya kan, ya tadi soal respon tadi itu. Tapi kan ditambah juga misalnya aparat penegak hukum yang kemudian kemarin menabrak salah satu demonstran juga yang akhirnya timbul korban begitu. Nah ini kan akhirnya menambah akumulasi dari kemarahan publik sebetulnya kan, dan mungkin pada akhirnya berujung pada tindakan-tindakan yang kita tidak harapkan. Mungkin juga itu adalah bagian daripada orang-orang yang nggak suka atau punya agenda tersendiri untuk menciderai aksi itu juga kan gitu. Cuma maksud saya begini, apakah sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk menjaga iklim demokrasi yang sejuk, yang damai, artinya tujuan-tujuan kita tetap sampai, tetapi dengan cara-cara yang sejuk, yang damai begitu kira-kira. Menurut pandangan Bang Faris seperti apa gitu Bang? Peristiwa meninggalnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol itu menurut saya suatu peristiwa yang di luar prediksi orang, unpredictable. Dalam situasi chaos memang hal-hal seperti itu atau hal yang tidak bisa diprediksi itu pasti terjadi. Ya, apakah itu disengaja atau tidak? Saya yakin pengemudi kendaraan lapis baja itu tidak mungkin setega itu, sengaja melakukan atau menabrakkan mobilnya kepada seorang saudaranya sendiri.
ya kan? Artinya bahwa peristiwa itu unpredictable, di luar prediksi orang, di luar di luar hal-hal yang tidak diinginkan orang, tapi terjadi kan. Nah, atas kejadian ini memang memicu kemarahan karena dianggap bahwa kepolisian melakukan tindakan yang sangat represif, melakukan tindakan yang mencederai rasa kemanusiaan, sehingga menyebabkan aksi massa juga sasaran kedua selain DPR adalah kepolisian. Nah, walaupun kepolisian di pihak lain pun juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik lah dari publik. Banyak kepolisian yang dipukul, dikeroyok oleh publik, oleh aksi massa, oleh massa itu sendiri. Walaupun saya yakin bahwa mereka melakukan itu atau masa aksi melakukan itu terhadap kepolisian itu ingin mengekspresikan atau membalas perlakuan yang dilakukan oleh oleh oknum kepolisian. Nah, ini yang kita sesalkan. Kita sesalkan dari kepolisian, juga kita sesalkan di masa aksi. Bahwa tindakan-tindakan kedua pihak ini itu sebenarnya tidak harus terjadi. Dan sebisa mungkin kita mencegahnya, sebisa mungkin kita menghindari. Ya, saya kira juga kan jelas ya Bang, kayak tujuan demokrasi memang untuk membebaskan. Kebebasan itu kan bukan berarti juga bisa sebebasnya melanggar hak orang lain, kan enggak. Ya, pasti ada ukurannya juga. Apalagi dengan kultur kita, kemudian juga ciri khas dari bangsa kita dan seterusnya lah. Itu memang saya kira juga kita menjunjung nilai-nilai kearifan, ya kan, nilai-nilai kebangsaan yang moderat seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian begini Bang, saya sih lebih menitik beratkan pada kok seharusnya yang berperan aktif untuk mendamaikan atau cepat-cepat menurunkan suhu yang ada sekarang ini kan seharusnya dari para elit juga, dari para pejabat kita juga. Kan kalau masyarakat, publik itu memang wajar mereka menuntut kan, karena memang mereka bayar pajak, satu itu. Kedua, mereka juga sedang merasakan kondisi di mana ini sedang tidak baik-baik saja. Misalnya mencari pekerjaan susah, minta ampun sekarang. Apalagi para lulusan-lulusan baru, ya kan. Mereka kesulitan saat ini. Lah kemudian juga dari respons itu seharusnya, respon masyarakat yang seperti itu, seharusnya pejabat atau elit ini kan hadir untuk memberikan kepastian. Tetapi kok justru malah sebaliknya, bukan memberikan kepastian, mereka malah tadi istilah Bang itu menggonggong tuannya sendiri. Kan ini sangat kontras begitu ya. Nah, secara kacamata politik menurut Abang, karena Abang juga ketua bidang politik di MPP Pemuda ICMI, seharusnya respon seperti apa yang diberikan oleh para elit pejabat untuk meredam ini semua sehingga kerusuhan, penjarahan itu tidak terulang dan tidak menyebar ke tempat-tempat lain. Karena kan saya yakin kita ini masih ingin untuk melihat Indonesia lebih baik ke depan. Melihat perbaikan-perbaikan yang ada juga, yang harus dilakukan dan harus ada begitu ke depan, ya kan. Kita juga lihat juga udah mulai ada tuh hashtag-hashtag bermunculan, misalnya Indonesia berbenah dan seterusnya. Saya kira itu satu hal yang cukup positif. Artinya melihat Indonesia ke depan ini untuk bisa menjadi lebih baik kan gitu. Gitu. Dalam kondisi Indonesia saat ini memang tidak boleh juga pemerintah itu menutup mata dan menganggap bahwa aksi kemarin sebatas aksi protes biasa karena kenaikan tunjangan. Ya. Tetapi harus dilihat lebih jauh dan lebih lebar, bahwa ada problem besar yang dihadapi masyarakat. Iya. Problem kesenjangan yang luar biasa. Dan ini sangat mendasar. Ya, dan ini sangat mendasar. Jika umpamanya kesenjangan ini tidak terlalu besar di masyarakat,
sebesar apapun kenaikan tunjangan itu kan nggak ada masalah Ya. sebenarnya. Apalagi kenaikannya hanya 50 juta per tahun. Kenapa publik marah karena naiknya tunjangan ini? Karena di publik mengalami himpitan ekonomi yang luar biasa. Ya. Di tengah himpitan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan, pengangguran di mana-mana, tiba-tiba mereka naik gajinya gitu loh. Ya, ya. Atau sorry, bukan gaji, tunjangannya. Tunjangan rumahnya kan. Ini kan, loh, kok kami kirim kamu di DPR untuk menyuarakan aspirasi kami, memperjuangkan kehendak kami, tapi kok hanya memuaskan pribadi kamu aja, gitu, melayani penguasa aja. Nah ini kan problem yang lebih substantif gitu, Iya, iya. bahwa ada persoalan yang lebih besar, yaitu kesenjangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan yang luar biasa. Sehingga apa? Pemerintah dari kondisi ini tidak, saya berharap kebijakan atau tindakan yang dibuat itu tidak seperti pemadam kebakaran gitu. Oke. Hanya membuat atau merumuskan kebijakan yang hanya ingin meredam kemarahan publik tok secara ansih, tanpa menjawab persoalan yang lebih dalam yang dialami oleh masyarakat. Harusnya menuntaskan Harus aja. menuntaskan. Tapi kan yang terjadi, kita lihat ya, ada gestur pemerintah ini hanya menjawab persoalan ingin meredam kemarahan publik semata, dan itu sementara sifatnya. Ya kan? Apa yang dilakukan pemerintah katakanlah saat kemarahan publik terjadi dan eskalasinya mulai membesar, memanggil ketua-ketua ormas, memanggil ketua-ketua BEM, Kedua partai juga dipanggil. terakhir memanggil ketua-ketua partai. Tapi itu kan kalau dari sudut pandang politik itu sebenarnya bagus untuk menguatkan konsolidasi bahwa di atas itu oke, satu suara kita untuk jaga persatuan, kesatuan, ya kan, mereka-mereka yang diundang punya perwakilan yang lebih besar di grassroots, sehingga menurut saya itu positif. Dari segi memperkuat persatuan, yes. Tapi dari segi menjawab persoalan yang lebih dalam tadi, yang lebih substantif tadi, yang saya sebut tadi itu, sama sekali nggak menjawab. Apakah menjawab ketika dipanggil ketua ormas, tiba-tiba masyarakat pendapatannya naik? Atau ketika ketua-ketua BEM dipanggil, apakah menjawab kesenjangan mengalami pengecilan? Kan enggak. Padahal kemarahan publik karena naiknya tunjangan itu bukan karena naiknya tunjangan. 50 juta per tahun tunjangan itu. Per tahun atau per bulan, Bang? Per tahun kan, akhirnya kan direvisi kan. Oke. Ya kan? Ya, artinya publik ketika pas marah itu kan sebetulnya tahunya per bulan ya, kalau saya nggak salah. Jadi ada tunjangan rumah itu. 50 Awalnya kan juta. disebut per bulan. Ya. Kemudian menjadi per tahun. Kemudian hilang. Ya, itu Dibatalkan, berangsur-angsur kan? ketika Berangsur-angsur. protes itu mulai. Ya anggaplah itu per tahun. Oke. Ya. Sebagai kebijakan yang ini pada akhirnya kan nggak jadi kan. Kalau dibanding dengan para komisaris di BUMN, ya kan, mendapatkan fasilitas gaji yang besar, fasilitas mewah, ya kan. Kalau kita bandingkan dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan eselon 1, Mas, ruangan kantor DPR, ya, di DPR RI di Nusantara 1 itu tidak lebih besar dari 10% dari ruangan eselon 1 di kementerian. Ya, saya pernah situ. Ya, ruangan-ruangan pejabat tinggi di pemerintahan itu, ya saya sebut eselon 1 lah supaya lebih spesifik. Ya, mereka punya staf puluhan. Ya, di ruangannya ada ruangan tamu, ada ruangan istirahat, toiletnya masing-masing ruangan besar. Ya,
ruangan DPR itu kecil, Mas. Stafnya hanya 5 orang. Ya kan? Ruangan tamu sekaligus ruangan kerja. Nggak ada ruang tamu di ruangan DPR. Ya kan? Kasihan sebenarnya. Berhimpit-himpit di situ. Tapi kan publik melihat, oh DPR mendapatkan fasilitas mewah dengan tunjangan besar segala macam. Tunjangan yang dapat DPR pun larinya ke publik karena mereka merawat konstituen. Dana reses, ini kan itu harus dilaporkan setelah selesai reses. Dipergunakan untuk apa? Kembali disalurkan kepada publik dalam bentuk apa? Kan ada pertanggungjawab akuntabilitas yang dilakukan oleh anggota DPR. Saya tidak membela DPR dalam posisi ini, tapi saya ingin melihat lebih objektif gitu. Bahwa publik itu tidak marah, sebenarnya bukan soal tunjangannya. Tapi bahwa tunjangan, selain isu tunjangan saya sebut aja Bang ya. Kemudian sebelumnya tuh ada rangkaiannya itu mulai dari Pati sebetulnya. Ya kan? Ada kenaikan pajak PBB yang sangat drastis. Ya kan? Kemudian muncul tadi isu-isu soal tunjangan, isu-isu soal komunikasi publik pejabat yang sangat buruk, arogansi dan sebagainya, itu dipertontonkan secara telanjang sementara rakyat sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Artinya memang isu yang tadi kita bahas itu adalah sebagai trigger memang. Trigger kemarahan rakyat. Nah, lantas kemudian pertanyaannya adalah kalau memang tadi misalnya langkah-langkah eksekutif dalam hal ini presiden misalnya memanggil ketua-ketua partai, ketua-ketua ormas, kemudian juga ada mahasiswa dan masyarakat sipil yang lain misalnya seperti itu dianggap kurang konkret. Lantas menurut Bang Faris seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk pertama langkah awal minimal gitu untuk memang menjaga stabilitas, kemudian juga menjaga iklim supaya ini lebih sejuk. Saya kira juga kita nggak ingin berlama-lama dalam keadaan yang mencekam begitu ya. Karena jujur ketika penjarahan itu mulai ya kan, kebetulan saya juga pada saat itu ada di Surabaya. Surabaya juga sedang mengalami hal yang serupa pada saat itu. Ada pembakaran di gedung gubernur itu kan. Saya agak shock juga karena waduh jangan sampai ini terjadi hal-hal yang wakil gubernurnya katanya dijarah juga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sebetulnya kita tidak inginkan semua ini gitu. Nah, maksud saya menurut Bang Faris dalam kacamata politik gitu ya, khususnya politik kebangsaan ini seharusnya apa berarti yang dilakukan oleh pemerintah? Ya mendengarkan aspirasi publik ini secara utuh. Ya. Kan muncul beredar bahwa ada 17 tuntutan, plus 17, ada 8 tambahan. Salah satunya adalah segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Karena itu krusial dalam mencegah penambahan angka korupsi di Indonesia. Tapi bukan malah itu bisa menjadi potensi atau celah korupsi baru, manakala jaksanya atau penegak hukum yang lain tidak diperkuat juga. Saya kira itu satu paket. Perkuat kejaksaan, perkuat kepolisian karena di kepolisian juga sekarang ada Direktorat Pemberantasan Korupsinya. Perkuat KPK, juga hakim juga membuat perangkat untuk para penegak hukum ini bekerja lebih maksimal. Yang undang-undang perampasan aset itu kan perangkat untuk menjerat pelaku koruptor ini supaya ada efek jerahnya. Karena selama ini kan perampasan aset KPK anggaplah tidak punya perangkat untuk untuk menarik harta kekayaan koruptor itu. Ya kan? Yang ditarik oleh KPK kan hanya yang terindikasi aliran dana aja, atau yang digunakan atau dibelanjakan untuk dipergunakan aja, ya kan? Sehingga dengan undang-undang ini KPK punya perangkat untuk memiskinkan koruptor, sehingga ada efek jerah. Pasti yang ditakutkan oleh koruptor itu adalah miskin, Mas. Kalau
kalau masuk bui itu nggak takut mereka, karena misalnya kalkulasi masuk penjara karena korupsi berapa sih? Berapa tahun? 10 tahun masuk dipotong lagi, tinggal sisa 5-6 tahun. Ya, sepakat. Dibanding dengan jumlah angka korupsi yang mereka lakukan, justru mereka itu liburan di situ. Beberapa kali itu melihat anggota DPR sudah mulai berbenah, ya, dengan menerima para demonstrasi ke gedung dan kemudian diadakan dialog untuk mendengar aspirasi dan sebagainya. Saya kira ini satu hal yang baik ya, untuk tidak lagi seperti dulu didiamkan, tapi bahkan ada yang marah-marah di depan anggota DPR, dan ini menurut saya salah satu hal yang baik agar diskusi seperti ini tuh lebih banyak. Jadi DPR itu jangan cuman merasa mewakili masyarakat, tapi kemudian punya opini pribadi sendiri gitu loh. Bahkan kadang bertentangan dengan kemauan publik. Nah, dengan hadirnya para perwakilan pendemo ke DPR ini kan jadi ruang yang terbuka kan. Dan seperti apa nih, apalagi Bang Faris ini kan ini juga kan di DPR juga ya. Jadi mungkin bisa diceritakan Bang Faris. Satu sisi memang apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR kemarin, dan kalau tidak salah juga hari ini itu menerima aspirasi, menerima langsung para pimpinan BEM dan pimpinan ketua-ketua OKP di DPR RI untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Dan itu satu hal yang mungkin baru terjadi di DPR selama 10 tahun terakhir. Dan itu perlu kita apresiasi. Dan apa yang menjadi tuntutan mereka, beberapa hal terjawab secara langsung. Pertama, kenaikan tunjangan langsung diputuskan dibatalkan, ya kan? Kemudian kunjungan ke luar negeri di moratorium, ditiadakan sama sekali oleh pimpinan DPR. Dan itu salah satu merupakan tuntutan masa aksi. Pencopotan anggota DPR bermasalah juga dilakukan. Ya. Dan terakhir, salah satu tuntutan mereka adalah membebaskan masa aksi yang ditahan oleh kepolisian. Dan yang dirilis, jumlah yang dirilis oleh YLBHI itu sekitar 3.000 sekian. Dan itu banyak sekali. Saya yakin diantaranya adalah yang membuat tindakan-tindakan atau oknum yang melakukan tindakan-tindakan pengrusakan. Tentu pada aspirasi yang ini kami berharap mewakili kaum muda, kepolisian mendengarkan lebih komprehensif bahwa banyak masa aksi yang ditahan itu yang dianggap melakukan pengrusakan, ya. Tetapi saya yakin tidak semua. Dan ekspresi kemarahan itu kan wajar dalam kondisi seperti itu. Dalam artian tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Bukan berarti mewajarkan tindakan pengrusakan ya, tapi tidak bisa dihindari. Nah, menahan untuk memberikan peringatan atau memberikan pengarahan nggak ada masalah. Tapi menahan untuk dikriminalisasi itu hal yang mencederai justru demokrasi itu sendiri. Nah, kami berharap bahwa para pimpinan demonstran dilepas saja, bahwa kan ini juga udah selesai. Aspirasi publik sebagian udah terjawab, walaupun yang paling substantif belum terjawab, yaitu tadi undang-undang perampasan aset itu sangat krusial. Kita lihat ke depan, apakah DPR
mau mewujudkan itu dalam waktu dekat, ya kan? Di Prolegnas 2026. Kita lihat apakah masuk untuk segera disahkan atau tidak. Begitu juga di pemerintahan. Apakah dalam waktu dekat membuat kebijakan-kebijakan yang menjawab persoalan-persoalan yang lebih krusial, lebih substantif di masyarakat, kesenjangan, kemiskinan, pengangguran di mana-mana. Kesulitan mendapatkan kerjaan ini kan hal yang paling sensitif di masyarakat. Karena itu menyangkut hajat hidup anak dan keluarganya. Betul. Kalau pekerjaan ada, walaupun pendapatannya kurang, itu masih masyarakat itu nggak terlalu ini. Tapi kalau umpamanya udah keadaan sulit, kesenjangan melebar, plus tidak ada kerjaan, Plus dengan tekanan elit yang seakan tidak mau tahu, itu malah joget-joget sonore kan. Ya itu yang menambah kekecewaan publik ya. Betul. Makanya sebenarnya tunjangan ini adalah momentum publik mendapatkan momentumnya, timingnya. Oh ini bagus nih. Puncak kekesalannya itu muncul. Bang, gini Bang Faris. Tadi kan sebetulnya dari apa yang udah kita bahas itu mostly isinya tantangan semua, tantangan bangsa kita lah. Dan ini juga jadi PR. Saya kira memang tugas berat yang paling utama adalah bagi pemerintah gitu ya untuk menyelesaikan seluruh persoalan ini. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kita sebagai sesama anak bangsa pun harus ikut bergotong royong juga saya kira untuk terlibat turut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik ke depan gitu. Nah, dalam peristiwa-peristiwa seperti kemarin misalnya aksi massa dan seterusnya, tidak bisa dipungkiri pasti akan ada orang-orang dengan niat tertentu, niat khusus untuk mengambil keuntungan atau istilahnya mungkin mengail di air yang keruh lah, kira-kira seperti itu. Kita nih atau sebagai anak-anak muda, kaum muda lah, apa kiranya yang harus kita lakukan untuk tetap solid dalam barisan, tidak membuka ruang-ruang untuk penyusup itu masuk kembali begitu dalam berbagai agenda demokrasi ke depan ini. Karena pasti tekanan ataupun faktor-faktor hambatan itu bukan hanya terjadi dari dalam, tapi juga dari luar saya kira, dari eksternal juga. Bisa jadi pihak-pihak yang kita tidak merasa ini tidak ngapain juga mereka berkepentingan, tapi ternyata berkepentingan seperti itu. Nah itu apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda gitu? Ya memang penyusup itu pasti terjadi ya. Dalam setiap gerakan-gerakan, apalagi ini gerakan besar. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha seminimal mungkin mencegah itu terjadi dengan tetap fokus pada tuntutan awal, dengan tetap konsisten pada apa yang menjadi aspirasi. Konsistensi ini perlu tetap dijaga supaya tadi itu solid. Gerakan tidak sporadis. Di provinsi A nyuarain apa, di provinsi B ungkapin apa, provinsi C teriak-teriaknya soal apa kan. Akhirnya kan mengalami banyak suara-suara sumbing. Tapi kalau kita konsisten pada aspirasi, pada tuntutan awal 17+ yang muncul sekarang, itu saya kira akan, apalagi tuntutan-tuntutan itu merupakan tuntutan yang memang menjadi kondisi objektif yang dirasakan oleh publik, yang diinginkan betul-betul lahir dari publik, bukan lahir dari titipan oknum tertentu atau pihak-pihak yang menginginkan cipta kondisi tertentu. Ya, saya yakin kalau ini konsisten dilakukan, simpati publik semakin kuat, dan pemerintah juga pasti akan mendengarkan. Karena desakan publik yang organik itu tidak bisa tidak bisa dicegah dengan langkah-langkah yang bersifat seremoni semata. Betul.
Karena pasti dia akan tumbuh terus, ya, akan tumbuh semakin besar jika tetap konsisten. Dan itu merupakan langkah yang perlu disolidkan, perlu tetap disuarakan bahwa aspirasi itu serentak serentak diucapkan atau disuarakan di pusat-pusat komando aksi di setiap provinsi. Saya kira juga langkah penting yang harus ini juga adalah bagaimana kita harus bijak memilih informasi. Saya kira Betul. Karena ini ruang publik hari ini sudah sangat rusak ya Bang ya. Betul. Dengan informasi yang sebegitu banyak dan kita juga harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih. Media sosial ini kan menciptakan kebenaran seolah kebohongan, menciptakan kebohongan seolah kebenaran. Iya. Dan ini Post-truth. post-truth itu kalau kita nggak pandai atau nggak punya filter dalam diri kita, rasionalitas kita, maka kita akan pasti termakan. Apalagi publik awam, masyarakat intelektual, mahasiswa aja pasti terjebak pada informasi-informasi yang ini. Dan itu sangat perlu diantisipasi melalui counter informasi yang menyesatkan, ya kan? Dan saya apresiasi para organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga keagamaan yang tidak tidak ikut mampu menahan diri lah, tidak gitu ya, ikut masuk ke dalam dan memanas-manasi. Itu saya salut juga karena mereka sudah mungkin sudah dewasa, sudah lebih matang sehingga tahu mana yang beneran melakukan demonstrasi, mana yang melakukan pengail di air yang keruh. Kan? Memang dalam situasi kayak gini saya kira juga selain hati boleh panas gitu ya kan, melihat kondisi yang sangat acak-acakan semeraut kayak gini, tapi untuk melakukan suatu tindakan kan perlu kepala yang dingin. Ya kan? Jadi antara perasaan dengan karena mungkin gini Bang Asi ya, Bang Faris, mungkin Bang Faris bisa masuk nanti. Kita sudah belajar di 98 dan saya kira banyak biaya yang kita keluarkan di 98 dan kita tidak ingin itu terjadi lagi, benar nggak? Betul, bahwa satu sisi memang kita perlu apresiasi ada upaya penyejukan yang dilakukan oleh ketua-ketua ormas, oleh pemuka-pemuka agama untuk memberikan satu narasi yang menyejukkan hati para pimpinan. Karena sisi lain kan para demonstran ini atau para pimpinan-pimpinan aksi ini kan terafiliasi dengan satu ormas-ormas. Katakanlah di banyak BEM berasal dari kampus Muhammadiyah dan itu kan bisa diberikan pemahaman yang menyejukkan oleh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah setempat. Ormas-ormas lah. Ormas-ormas. Begitu juga di NU, di pimpinan ormas yang lain. Itu perlu kita apresiasi karena tanpa mereka mungkin kemarahan itu semakin tidak menemukan arahnya. Ya. Mungkin saja terjadi penjarahan yang lebih luas tanpa dilakukan. Nah, langkah ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu sangat tepat sekali dalam rangka meredam kemarahan itu melalui dengan cara memanggil pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan pemuka-pemuka agama, BEM dan lain-lain itu, termasuk ketua-ketua partai, karena yang menjadi persoalan awal kan adalah kader-kader partai, kader Nasdem, kemudian kader PAN, dan disebut juga mereknya ini. Dan fakta yang terjadi, fakta yang terjadi, supaya publik juga tahu bahwa mereka punya warna gitu loh. Anggota DPR ini punya warna, dan warnanya apa publik perlu tahu gitu loh.
Ada merah, biru, Iya kuning, kan? hijau. Iya. Lengkap lah. Karena ini penting Betul. untuk publik tahu supaya ada peran dari partai politik dalam membentuk kadernya, dalam mengontrol kadernya, dalam mengevaluasi kadernya, ya kan? Dan ini bagus juga. Saya tadi lihat di berita bahwa Menteri Koordinator Sambil ngopi supaya enggak. Iya. Jangan Koordinator tegang-tegang. hukum ya, itu Banget. Yusril. Oh ya. iya. Dia bilang begini, Bang, ini masuk juga nih. Mungkin kader-kader partai politik kita terlalu banyak yang mengistimewakan para artis, Oke. para aktor-aktor politik yang bukan berasal dari kader murni Iya. gitu loh, dari akar rumput Iya, yang iya. kemudian berpolitik dengan baik dan sebagainya, dan banyak orang-orang yang baru masuk kemudian baru menduduki DPR sehingga dia tidak punya kontrol sosial yang lebih baik. Nggak ada sensitivitasnya. Ya, Itu. betul. Dan ini akan dijadikan salah satu masukan nih katanya. Tapi iya. Dalam bentuk misalkan undang-undang partai politik sehingga lebih banyak lagi kader-kader politik juga. Jadi jangan ada kader karbit gitu loh. Betul. Gitu. Saya sepakat sih Bang. Maksud saya gini loh. Orang-orang yang seharusnya duduk di lembaga-lembaga tinggi negara kita, di berbagai institusi ya, dan di level yang seperti itu, seharusnya memang orang-orang yang sudah paten secara kaderisasi. Yes. Bukan lagi orang-orang yang ibaratnya dia punya modal kapital yang besar, Yes. kemudian akhirnya dia bisa duduk di sana, yang akhirnya kan kita juga meragukan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki gitu. Jadi demokrasi kita juga seharusnya menutup ruang-ruang untuk jual beli itu kan, kira-kira seperti itu. Saya lebih sepakat bahwa kaderisasi itu ya memang harus dari bawah gitu. Bahkan di Cina aja ada 7 tingkatan kaderisasi kalau saya nggak salah untuk pejabat itu bisa duduk. Betul Mas. Kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur sebagai partai politik, persoalan ini disebabkan karena gagalnya proses kaderisasi dari partai politik. Akarnya itu. Ya. Karena kalau proses kaderisasi itu berjalan dengan baik, nggak bakalan terpilih atau ada itu anggota-anggota DPR yang tadi itu instan, yang karena terpilih karena duit, terpilih karena popularitas. Popularitas oke dalam proses pemilu, tapi jangan dilupakan ada kapasitas nggak. Popularitas itu yang terakhir dalam urutan leadership. Yang paling utama itu adalah kapasitas dan intelektualitas. Baru isi tas dan popularitas. Betul. Iya kan? Isi tas dan popularitas adanya di depan. Iya. Ini kebalik. Balik. Nah, karena partai politik tidak menjalankan proses kaderisasi dengan baik, maka itu dia balik. Yang utama isi tas dulu. Rekrutmen politiknya yang terutama isi tas. Karena ongkos politik mahal bos. Kata ketua partai begitu. Ongkos politik mahal. Membangun partai juga perlu duit. Iya kan? Ya nggak mungkin kita hanya mengandalkan ceramah-ceramah ketua umum kiri kanan. Betul. Kan gitu. Nah ini kompleks jadinya. Memang kompleks. Termasuk juga salah satu aspirasi yang disampaikan oleh masa aksi sekarang itu adalah membatasi masa periodisasi anggota DPR. Iya kan? Jangan jadi anggota DPR itu jangan seperti pekerjaan. Masih banyak yang sampai meninggal di sana. 3 periode, 4 periode masih banyak Mas. Iya, masih banyak gitu. Masih banyak. Seakan-akan itu pekerjaan tetap. Seakan-akan pekerjaan tetap dan seumur hidup. Dan makin lama di sana kan bukan enak. Enak buat dia kan, tapi buat publik kan pasti nggak tidak ada sirkulasi jadinya. Tumpul lama-lama. Tumpul. Saya kira mungkin poinnya di situ Bang ya, bahwa masih banyak masalah dan harus diatasi oleh DPR, pemerintah dan sebagainya. Dan mungkin kita juga di sini juga memberikan sudah ada perbaikan-perbaikan, kesejukan harus terjadi lagi agar kondusif, harus. sehingga
politik kita stabil, ekonomi juga bisa bertumbuh, dan saya kira mau yang panas, yang dingin juga harus berkumpul jadi satu dan menatap Indonesia ke depan yang lebih baik. Yang Sayangnya lebih baik. Bang, bukan hanya pembatasan soal sirkulasi elit, tapi di sini juga durasi kita juga dibatasi. Saya kira menarik juga nih dari Bang Faris ya, Bang Arsi. Mungkin kita akan bicara lebih lanjut tentang berbagai hal di next season, Bang. Tapi di sini karena kita keterbatasan waktu, kita juga harus mengakhiri. Baik kawan-kawan netizen yang ada dimanapun, kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Salam bebas bicara. Thank you, Bang Faris. Thank you, Bang Faris.